Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Fatmul Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang bagaimanakah energi kamu di minggu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 di bulan Maret ini, ya. Kira-kira hal apa sajakah atau adakah perubahan yang terjadi dalam minggu-minggu keempat minggu ini di bulan Maret? Ayo kita cari tahu ya. Namun ini adalah pembacaan umum, jadi bijaksanalah dalam menyikapi, ya. Nggak semuanya resonate di kamu karena ini adalah tidak terpaku pada gender, ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami hal ini, ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di atas video ini. Kalau ada bunyi berisik-berisik itu hujan, ya. Mudah-mudahan hujannya nggak deras amat. Dan kalau untuk personal readingnya berbiaya, ya. Masih ada juga yang tanya-tanya personal reading gratis ya mbak. Aduh, nggak ada yang gratis guys, kita ini bekerja guys, ya. Namun kita akan sesuaikan dengan paketannya. I love you the moon. Taurus 4 minggu, ya. Minggu keempat ini, ya. Kenapa Anda bingung? Wow, ada 10 of Wands, ya, bottom of the decknya. Kita tarik dari oracle. Playfulness di bottom of the deck dari oracle. Kita tarik lagi dari kartu joker. Bottom of the decknya, wow, ada 10 hati guys. Kita tarik dari pesan yang paling penting di sini, ya, The Domino, ya. Wow, bagus banget sih. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah, menjadikan kami saudara. Oke, mari kita cari tahu di minggu lalu Anda mengalami apa saja dan kira-kira di bulan-bulan lalu itu apa yang kalian alami dan perubahan apa sajakah yang akan terjadi di minggu-minggu berikutnya, di bulan berikut. Oke. Sepertinya kalau di awal minggu di bulan Maret ini, harapan kalian yang kemarin mungkin di bulan lalu, ya, di bulan Februari kalian mungkin sedang mengharapkan kestabilan dalam keuangan. Jadi apa yang sudah kalian kerjakan, ya, mungkin kalian sudah memiliki usaha tapi lagi mandek. Saya rasa di bulan Maret ini akan ada pemasukan baru, ya, yang mulai menguatkan kamu lagi gitu, ya, mengeluarkan kamu dari kemandekan gitu, dalam hal keuangan. Kemudian kisah cinta kamu yang kemarin mungkin agak kurang romantis, ya, mungkin ada break, on off, atau lagi nggak nyambung lah, lagi malas-malasan gitu.
ya. Saya rasa di minggu pertama ini akan ada sebuah momen yang namanya keromantisan, ya, bersama pasangan kamu. Baik kalian yang sudah menikah, ya, atau masih single, atau sudah pacaran. Jadi kalian tuh yang single pun mungkin akan bertemu jodoh kalian. Jadi kalian sudah naksir seseorang nih, ya, tapi mungkin belum bisa kalian ungkapkan. Kalian mengharapkan dia itu akan jadi milik kalian. Saya rasa dia akan connect, ya, dia terkoneksi dengan perasaan kalian. Jadi yang tadinya kamu berpikir dia nggak bakalan nerima kamu atau nggak mungkin dia suka kamu, saya rasa dia akan menerima kamu, ya. Jadi kamu akan melepaskan kejombloanmu di start. Mungkin di minggu pertama belum, tapi ada PDKT yang membuahkan hasil untuk starting di awal minggu, ya. Dan disinilah mungkin awal hubungan kalian, dan hubungan kalian ke depan itu adalah hubungan yang diawali dengan keromantisan, ya. Nah, untuk yang sudah menikah makin harmonis, ya. Yang sudah berpacaran kalian tuh semakin akur aja gitu. Yang on off pun nanti jadi lancar gitu hubungannya kembali, ya. Ya. Yang LDRan pun atau kalian yang berjarak pun akan dipertemukan gitu, akan ada waktu untuk bertemu, ya. Atau kalian yang lagi break akan menyatu lagi. Oke. Kalau untuk di KHT mungkin tentang ini sosok seseorang, dan ini tentang pesan penting, ya, atau apapun yang terjadi di minggu pertama ini. Kita lihat dari kemungkinan yang ditampilkan oleh kartu Joker dan Domino, ya. Oke, di Kasekop ini menjelaskan tentang orang yang akan kalian untuk kalian yang jomblo atau single, ya, kalian bertemu dengan seseorang pasangan yang orangnya berwibawa, ya, ambisius, ya, orangnya penuh semangat, tegas juga orangnya, ya. Nanti kita cari tahu zodiaknya gitu, ya. Dan kemungkinan dia adalah orang yang sukses gitu. Seenggaknya dia memiliki taraf hidup yang di atas rata-rata. Mungkin dalam keuangan tuh dia lebih baik dari mantan-mantan kamu sebelumnya. Kalau kalian yang sudah berpasangan, saya rasa pasangan kalian yang sudah menikah ataupun yang masih berpacaran, saya rasa pasangan kalian ini adalah calon-calon orang yang, karena dia orangnya ambisius, ya, dia juga berwibawa, dan dia adalah calon-calon orang yang sukses. Bahkan dengan dia kamu akan menjadi orang yang sukses. Kalau kalian membangun sebuah bisnis tuh ada harapan kuat untuk kalian bisa maju, usaha kalian akan lancar, karir pun kalian bagus, ya. Cocok sisi gitu, ya, cocok sisi rezeki, ya. Jadi kalaupun sekarang pasangan kalian ini terlihat mungkin kemarin agak pasif, ya, coba telusuri dia ambisinya apa, ikuti dia, ya. Coba ikuti ambisi dia. Mungkin dengan begitu dia akan lebih semangat untuk, mungkin dia butuh dukungan kamu, dan ketika kamu mensupport dia akan lebih bersemangat untuk mencapai tujuan bersama kalian dalam hal kesuksesan. Jadi di karirnya pun akan bagus, maju, ya, berkat dukungan kamu, atau dukungan dia membuat kamu makin sukses, makin maju, ya. Oke, kemudian di 41 berpesan kepada kalian bahwa siapapun dari kalian, ya, Taurus, kalian laki-laki atau perempuan, akan ada masalah yang akan kalian alami mengenai hal keuangan. Jadi sebaiknya coba jika ada hutang piutang segeralah dilunasi, supaya jadi di starting dimulai dari
minggu pertama bulan Maret ini cobalah usahakan untuk tidak berhutang, tetapi berusaha untuk membayar hutang-hutang kalian gitu. Apapun bentuk hutang itu, kecil maupun besar, jika kalian memang ada niat untuk melunasi secara cicil atau apapun, karena saya melihat di sini akan ada pemasukan ya, jadi jangan lupa dengan hutang piutang kalian. Seenggaknya ada dari penghasilan kalian ini, pendapatan kalian ini, untuk kalian tutupi sebagian hutang kalian, walaupun cuman 50-50, mungkin cuma 20%, 10% ya. Kapan lagi gitu kalian bisa mendapatkan keberuntungan atau pemasukan yang bisa untuk kalian pakai membayar atau melunasi hutang kalian ya. Jadi kalau kalian ingin mengadakan belanja gitu ya, sebaiknya disesuaikan dulu gitu dengan budget kalian. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang gitu ya, akhirnya kalian harus berhutang. Hindari hal-hal seperti itu. Itu pesan penting dalam hal keuangan di minggu pertama di bulan Maret ya. Yang harus kalian hindari adalah belanja yang berlebihan, walaupun kalian sedang mendapatkan pemasukan yang baik, yang bagus ya, meningkat, ada peningkatan dalam pemasukan kalian, tetapi aturlah antara pengeluaran dan pemasukan itu, seimbangkan, dan cobalah untuk di kesempatan kalian mendapatkan rezeki ini, jangan lupa tentang hutang piutang. Dan di kesempatan kalian mendapatkan rezeki ini, jangan terlalu royal gitu, hemat-hematlah dikit. Jangan sampai nanti di bulan berikut mungkin kalian gak memiliki simpanan gitu ya, ketika terjadi satu masalah tentang keuangan atau kemandekan, atau mungkin ada pengeluaran tak terduga, kalian tuh sudah punya bekal gitu, ada persiapan kalian untuk bisa menutupi gitu ya. Kemudian di minggu kedua Taurus, sepertinya saya melihat di sini kalian yang sudah menikah ya, pasangan kalian ini akan semakin berpikir tentang masa depan gitu ya. Dia sudah memiliki pemikiran yang cukup jauh, pikirannya mulai terbuka ya, untuk mau berpikir serius untuk masa depan dia gitu. Sudah mulai memiliki planning masa depan. Jadi sebaiknya kamu sebagai pasangan dia ya, cobalah untuk mendukung dia ya, mensupport dia jika dia punya rencana untuk membangun sebuah bisnis, atau jika dia sudah ingin berubah, coba support dia, jangan meragukan gitu ya. Jangan tunjukkan ekspresi meragukan kamu kepada dia, tapi tunjukkan ekspresi optimis ya, supaya dia juga merasa terbakar gairah atau terbakar semangatnya gitu ya. Ya, karena sepasang kekasih itu kan harus bekerja sama gitu. Jadi kalau dia punya ambisi ya, planning apalagi untuk masa depan yang lebih baik ya, kamu harus dukung dong ya. Untuk kalian yang berencana, mungkin udah pernah komitmen ya, saya rasa akan terrealisasi di start dari bulan Maret. Di minggu kedua ini akan ada rencana perkawinan dan itu akan terrealisasi. Mungkin ini kalian sudah berencana sebelumnya, dan di start dari minggu kedua bulan Maret ini akan mulai ada pembuktian gitu. Kalau dia pernah berjanji untuk menikahi atau berjanji untuk bertunangan, mengadakan pertunangan, komitmen, itu akan terjadi semua di start dari minggu kedua gitu. Mungkin akan terjadi minggu ketiga, keempat, atau di bulan selanjutnya, tetapi di start dari sini ya, dia sudah mulai memikirkan tentang fokusnya ke kamu gitu, ya. Jadi ini tentang rumah tangga atau pertunangan ya. Semuanya saya rasa akan ada perubahan yang positif, hubungan yang lebih baik, hubungan yang lebih pasti, hubungan yang lebih dewasa ya. Ada sikap dewasa yang akan dia ada perubahan di diri pasangan kalian untuk
tingkat pendewasaan gitu. Jadi hubungan kalian akan semakin harmonis gitu. Kekasih Anda yang mungkin kalian merasa dia kurang setia ya, saya rasa dia akan semakin setia di sini. Ternyata kalian salah duga gitu, salah kira ya, bahwa mungkin ada kecurigaan bahwa dia itu mungkin ada selingkuh, ada orang ketiga. Enggak ya, saya rasa enggak, jawabannya enggak, karena dia hanya fokus di kamu gitu. Kalau ini tentang pesan pentingnya apa yang akan terjadi kepada kalian, K hati dan 52 berpesan, siapapun yang kalian dealing saat ini atau sudah lama kalian dealing dan mungkin kalian bertanya-tanya, orang ini baik nggak ya, dia orang yang baik, dia baik hati, dia sabar ya, pokoknya baiklah untuk kamu ya, dia penyayang, murah hati ya. Dan ini bukan hanya tentang pasangan, siapapun yang kalian pikirkan saat ini jika kalian berpikir bahwa orang ini mungkin ada yang nggak beres, ada yang kalian curigai gitu ya, perlu dicurigai, saya rasa jawabannya enggak ya, karena orang ini adalah orang yang baik hati, orang yang tulus, murah hati ya, penyayang, penyabar, pokoknya lah baik untuk kamu lah gitu ya. Jika ini yang kamu tanyakan adalah teman kamu ya, dia adalah orang yang baik. Jadi mungkin di bulan lalu kamu ditawarkan bisnis ya, kamu ditembak oleh seseorang, ngajak pacaran gitu ya, saya rasa kalian akan menemukan orang yang tepat gitu ya. Kalau kalian bertanya-tanya, kapan sih saya menemukan orang yang baik, kapan sih saya menemukan orang yang tepat, saya rasa mungkin kalian sudah dealing selama ini ya, dan kalian berpikir bahwa ini mungkin bukan yang tepat, saya rasa dia orang yang tepat. Kalau memang ada sikap dia yang baik hati, murah hati, berarti dia memang orang yang tepat untuk Anda. Sudah, jangan curiga lagi, oke? Karena kecurigaan Anda itu salah. Orang ini baik sama kalian. Siapapun yang kalian dealing, teman kalian, sahabat kalian, mungkin kalian merasa curiga sesuatu kepada dia, saya rasa tidak. Dia orang yang jujur, baik hati gitu ya. Dia nggak tegaan sama kamu, nggak tegaan untuk berbuat jahat atau mencurangi, nggak ada ya. Oke, kemudian di 52, nah ya, kenapa saya bilang dia baik, karena memang orang ini adalah, kalau teman kamu, dia adalah teman sejati, dia bisa membantu Anda. Kalau kalian sedang ingin membangun sebuah bisnis atau bekerja sama dengan siapapun, urusan apapun kalian dengan seseorang, apakah kalian bertanya akan berhasil atau enggak, dia menerima atau menyetujui atau enggak, dia akan menyetujui ya, karena orang ini orang yang toleran gitu ya. Mungkin kalian meminta bantuan kepada seseorang ya, atau apapun yang kalian butuhkan dari seseorang ya, saya rasa kalau kalian membutuhkan bantuan, saya rasa kalian akan mendapatkannya. Kalau di bulan kemarin, di Februari ya, kalian mengharapkan bantuan, atau kalian mungkin lagi susah hati, kalian membutuhkan sesuatu gitu ya, baik dalam hal keuangan, itu saya rasa akan ada seorang teman yang membantu kalian gitu ya. Kalau bisa jadi itu kekasih Anda ya, atau siapapun yang kalian dealing atau kalian minta bantu sama dia, dia akan memberikan bantuan gitu, karena dia percaya sama kalian ya. Oke. Atau di diri kalian itu ya, kalian ada energi bahagia di sini, karena kalian didukung oleh alam semesta untuk sepertinya kalian mendapatkan persetujuan, restu ya, kesepakatan. Ini tuh lancar-lancar aja, rezeki kalian tuh lancar, akan terbuka di bulan, semakin terbuka gitu, semakin kesini semakin terbuka ya, semakin terbuka, yang maksud saya itu semakin lancar apapun urusan kalian ya. Di bulan-bulan berikut ini atau di start dari minggu kedua ini, saya rasa baik-baik aja, bahkan makin lancar, makin langgeng gitu. Jika itu dalam usaha, karir, bisnis, itu akan semakin meningkat gitu ya. Kalau dalam hubungan rumah tangga atau dalam kisah rumah tangga atau perjalanan cinta kalian yang masih berpacaran ya, saya rasa kalian
semakin happy ya, karena ternyata pasangan kalian ini adalah orang yang baik hati, orang yang jujur gitu ya, orang yang murah hati. Kalau kalian membutuhkan bantuan dari dia, saya rasa dia akan membantu kalian gitu. Bersyukur ya kalian mendapati orang yang pasangan yang punya sisi rezeki yang cocok dengan kamu, sehingga dia bisa mendukung, energinya tuh bisa meningkatkan energi positif kamu, sehingga kamu pun semakin bersemangat untuk bekerja, kamu semakin bahagia gitu ya, semakin mudah lancar aja dalam pekerjaan gitu. Oke, rezeki kalian pun lancar, pokoknya adem ayem. Pokoknya apapun urusan kalian tuh ada, karena ada dukungan semesta, jadi segalanya merestui gitu, mendukung. Oke. Kemudian kita masuk ke minggu ketiga ya. Sambil di sini, kalau kalian yang menginginkan seorang anak, kelahiran seorang anak, saya rasa kalian akan mendapatkan itu ya. Ada tentang kelahiran, beberapa dari kalian akan menemukan di minggu kedua, menemukan orang baru ya, ya pasangan hidup dari orang baru gitu ya, bertemu orang baru dan kalian akan, orang ini adalah orang yang baik ya, kalian akan jatuh cinta di sini dan bahagia. Pokoknya endingnya tuh menikah lah ya. Untuk kalian yang sudah berumah tangga, jika kalian menginginkan kelahiran seorang anak, mungkin kalian akan mendapatkan ya, akan ada kehamilan di sini ya, ada kesuksesan ya, rezeki kalian akan semakin lancar ya. Pokoknya baik-baik aja lah, pokoknya lancar-lancar aja usaha kalian, pekerjaan kalian dipermudahkan oleh alam semesta di minggu ketiga ini. Nah, kalau untuk hubungan kalian dengan seseorang, setelah di sini kalian menemukan orang yang udah nggak mau main-main lagi dalam cinta, dia udah fokus, sudah serius di sini ya. Sepertinya kalian sudah menemukan orang yang tepat. Kalaupun kalian yang sudah berpasangan ada main-main kemarin, mungkin masih melirik kiri kanan, kali ini dia akan mulai fokus ke kamu. Dia sudah mulai fokus ke dalam hubungan kalian aja gitu, mulai serius lah gitu ya. Kalau sudah menikah ya makin harmonis. Kenapa? Dia makin sayang, makin cinta sama kamu. Kalau dalam rumah tangga itu, ketika kelahiran anak ini, atau kalau kalian yang berkesempatan untuk hamil lagi, saya rasa pasangan kalian ini akan semakin menyayangi kalian berkat dari energi atau kehadiran orang baru ini ya, bayi ini, anak ini gitu ya. Ya, kehadiran anak ini nanti akan membawa keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga kalian ya. Kalau saya melihat di sini, untuk kalian yang masih berpacaran, pasangan kalian akan semakin mengagumi tentang kecantikan kalian, kesuksesan kalian, potensi diri kalian ya. Ya, pokoknya dia memandang kalian adalah pribadi yang elegan ya, pribadi yang pantas untuk dikagumi, dipercaya dan dipilih gitu, satu-satunya gitu, yang berbeda dari orang lain ya, laki maupun perempuan. Jadi dia sudah memilih kamu, dia merasa kamu adalah orang yang tepat yang dicari selama ini, yang cocok sama dia, baik dalam hal sisi rezeki maupun dalam perjalanan kehidupannya gitu ya. Oke. Kemudian dua hati dan dua berpesan bahwa wow, 2 dan 2 ya, bagus nih. Oke, di dua hati ya, dua hati mengartikan tentang sukses dan kemakmuran ya, ada persahabatan yang baik ya, sebuah pertunangan atau kemitraan. Jadi kalau kalian menjalin bisnis dengan seseorang, siapapun dia, saya rasa ini akan sukses usaha kalian ini ya. Kerjasama kalian di kantor pun akan membuahkan hasil yang memuaskan. Target-target kalian, pencapaian target kalian pun memuaskan ya.
apapun kompetisi kalian akan memenangkan gitu ya. Kalau kalian ada cinta segitiga ya, saya rasa kali ini pasangan kalian ini ya akan berpihak kepada kalian daripada yang lain gitu ya. Oke. Untuk rezeki kalian pun semakin menunjukkan tanda-tanda kesuksesan ke depannya. Kalau kalian memang sudah berani bertindak dan sudah mulai fokus gitu ya. Kemudian di sini ya, ini tentang kesuksesan, kebahagiaan juga, tapi masih ada yang ingin merusak kesuksesan dan kebahagiaan kalian ini. Ini adalah bersumber dari pihak ketiga ya. Atau kalian yang mungkin lagi mendapatkan rezeki atau mendapatkan kalian menginginkan kehamilan dan kali ini kalian baru dapat, baru diberikan karunia atau seperti mujizat, karena memang kalian sudah tunggu-tunggu selama ini. Saya rasa sebaiknya kalian berjaga-jaga ya, jaga diri, jaga batas dengan orang-orang. Jangan sampai kata-kata kalian menyinggung, karena bisa jadi orang akan sakit hati kepada kalian dan berusaha untuk membatalkan gitu. Jadi hati-hati terhadap keguguran ya. Jadi kalau kalian yang sedang hamil, hindari keluar di maghrib ya, di malam hari, kecuali kalian membawa pelindung gitu ya. Jangan keluar rumah kalau kalian nggak bawa penangkal siang maupun sore maupun malam, karena ini bisa berpengaruh di janin juga ya. Energi negatif bisa mengganggu atau merusak itu ya, pembentukan janin kalian ya. Mungkin ada ilmu gaib dan sebagainya, atau pengaruh iblis gitu ya, energi dari iblis gitu ya, ingin menganiaya bayi kalian mungkin. Jadi hindari yang namanya keluar tanpa penangkal ya. Tanyakan penangkalnya, minta ya, mungkin kalian berzikir, berdoa gitu ya. Penangkal itu seperti peniti. Kalau orang hamil itu biasanya pakai peniti di bajunya, di belakang bajunya, atau jarum pentul pokoknya kalian selipkan di bagian depan dan di belakang, karena bayi itu kan waktu mulai umur 7 bulan ke atas itu kan posisi dia tuh menghadap ke belakang. Jadi jangan hanya dilindungi dari depan aja, tapi di belakang. Jadi baju kalian itu sisipkan jarum atau benda tajam gitu ya, seperti peniti gitu ya. Karena orang hamil itu biasanya pakai itu sih. Saya dulu waktu hamil juga dipakaikan itu, untuk kayak bukan ajimat sih, tapi penangkal aja itu, supaya kita nggak mudah digangguin oleh makhluk-makhluk halus yang bikin kita akhirnya keguguran gitu ya. Untuk rumah tangga kalian sebaiknya cobalah lebih peduli ya, lebih memberikan pelayanan yang baik kepada pasangan, karena ada faktor orang ketiga yang bakal mengusik hubungan kalian ya, yang sudah berpasangan, mau semua suami istri ataupun kalian yang masih berpacaran. Kalau kalian yang baru PDKT, hati-hati, ada pihak ketiga yang akan merusak rencana kalian untuk mendapatkan seseorang ini. Atau baru PDKT, ada orang ketiga yang akan mengganggu hubungan kalian ya. Yang udah capek-capek berjuang untuk mendapatkan dia, ternyata ada pihak ketiga yang menghasut mungkin ya. Kemudian di minggu keempat sampai di sini, apapun yang kamu bingungkan, mungkin kemarin kamu plan ya, sebuah keputusan yang kamu nggak bisa ambil gitu ya. Saya rasa ada separation di sini, kalian bisa mengambil keputusan, kalian bisa melepaskan keraguan itu ya. Dan akhirnya di 8 skop dan 6 double, di 8 skop menandakan bahwa ternyata apa yang menjadi kegelisahan kalian ini ya,
kegelisahan kalian ini karena akibat dari pihak ketiga gitu. Ternyata ya Taurus itu instingnya tinggi, jadi terkadang dia bisa merasakan kegelisahan melalui energi. Jadi apapun rencana dia itu dia akan merasa bingung. Ternyata ada energi dari seseorang, dari pihak luar gitu ya, yang mengganggu energi dia. Memang mungkin dalam percakapan kalian dengan seseorang mengenai rencana kalian ini, dia tidak suka dan dia mungkin memberikan masukan yang negatif. Itu yang membuat kamu tuh susah mengambil keputusan, itu susah bergerak. Hanya mandek kamu di sini dalam pekerjaan maupun dalam percintaan kamu. Hati-hati terhadap masukan-masukan pihak ketiga. Meskipun masukan mereka teman baik kalian, tapi sebaiknya kalian mencermati ya, mencuci dulu apa yang informasi yang kalian yang disampaikan orang lain ya, walaupun niatnya baik ya, tapi kamu sesuaikan dengan pasangan kamu gitu, sikap pasangan kamu gitu ya. Kalau kamu pengen milih dia tetapi ternyata teman kamu melarang karena bla 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 sebagainya, coba bijaksanalah ya, karena kamu lebih tahu orang ini pantas atau enggak dipertahankan gitu. Tapi kalau kamu merasa orang ini terlalu mengganggu, energinya terlalu berat, terlalu mengusik kehidupan kamu, terlalu membuat kamu enggak terombang ambing dalam hubungan ya. Untuk kalian yang berada di situasi seperti ini, saya rasa kebingungan kalian, kegelisahan kalian terhadap orang ini akan segera terlepaskan ya. Beberapa dari kalian akan mengalami hal ini gitu di minggu keempat ya. Bagi kalian yang merasa gelisah, kalian akan bisa melepaskan orang ini karena mungkin dia terlalu membingungkan, atau dia nggak bisa berkomitmen, dia tidak jujur, dia tidak memberikan kepastian ya. Akhirnya kamu terombang ambing dalam hubungan yang nggak pasti, kamu bingung. Tapi saya rasa di minggu keempat ini ya, hubungan LDR ke perbedaan agama ke apapun itu, kalian berani mengambil keputusan untuk melepaskan saja kalau dirasa memang sudah nggak sesuai ya. Kemudian 8 sebab ya, 8 sebab tadi sudah saya bilang ya, bahwa akan ada masalah ya, dan kekecewaan. Rencana kalian tuh yang tadinya udah kokoh akhirnya membingungkan gitu, kalian nggak bisa mengambil keputusan karena mungkin informasi yang kalian dapatkan dari seorang teman atau pihak ketiga, pihak luar, itu kalian gak sortir dulu. Sebaiknya dipertimbangkan karena bisa jadi jika pasangan kalian merasa baik dan ada masukan dari luar untuk memprovokasi hubungan kalian, cobalah bijaksana. Siapa yang mau kamu lepaskan? Teman kamu untuk sementara, atau kata-kata dia ya, masukan negatif dia yang ingin kalian lepaskan, ataukah memang pasangan kamu atau seseorang yang kamu jalin kemitraan dengan dia? Bijaksana, saya maksud di sini adalah bijaksana, menilai secara adil, seimbang ya, untuk mengambil sebuah keputusan ya terhadap seseorang siapapun atau masalahnya apapun. Jangan terprovokasi, ambil saja masukan-masukan positifnya untuk dipakai dan pertimbangkan secara bijaksana, baru kalian mulai mengambil langkah atau menetapkan keputusan yang harus Anda ambil tuh ya. Kalau kalian merasa orang ini yang kalian dealing ini memang membingungkan, dari sesuatu yang dirahasiakan, ya udah mendingan diakhiri saja karena memang orang ini agak toksik sih ya. Jadi hati-hati kalau kalian merasa udah negatif ya, kalian sudah menjaga hubungan dengan dalam kemitraan ini tetapi hasilnya selalu nggak balance, berarti orang ini harus segera kalian lepaskan dari kemitraan kalian ya. Kemudian di 6 setelah di 6 saya di sini, untuk hal apapun setelah kalian melepaskan, kalian sudah tahu mana orang yang pantas kalian dengarkan, mana informasi yang tak pantas, tidak pantas untuk kalian konsumsi gitu ya, untuk kalian pakai gitu ya, untuk ya masukan-masukan yang tak harus kamu pilih gitu ya. Kalau kalian bisa membersihkan itu semua, kalian bijaksana dalam mengambil keputusan, dan kalian mau menghindari orang-orang toksik, saya rasa kesuksesan dan kebahagiaan akan melingkari ya.
Jangan bingung kalau sudah mendapatkan pencerahan atau petunjuk dari petunjuk positif, ikuti ya, karena itu adalah jalan Anda menuju kepada apa yang Anda inginkan. Jadi apapun yang kalian inginkan, kalian tuh akan diuji dengan kebingungan, kegelisahan, ketidakpastian, plan. Makanya di sini harus bijaksana berpikir ya, seimbangkan dulu, healing dulu dari kekacauan, healing dulu dari kegelisahan, baru kalian bisa mengambil keputusan apakah kalian bisa lanjut dengan orang ini atau tidak. Atau kalau kalian melihat orang yang bekerja sama dengan kalian terlihat ternyata jujur dan enggak pernah menggelisahkan, dia enggak bermuka dua, dia enggak plan, nah oke, boleh kalian lanjut sama dia. Dan saya rasa ada dukungan semesta yang membuat kalian bisa mengambil keputusan yang tepat. Orang toksik akan segera kalian lepaskan berkat dari dukungan semesta, karena semesta akan memisahkan kalian dari orang-orang toksik ini ya. Dan akhirnya di minggu keempat di bulan Maret adalah pintu awal kalian masuk kepada kesuksesan dan kebahagiaan yang kalian inginkan dari segi apapun, dari sisi manapun, karena kalian sudah mendapatkan jawaban atas doa-doa kalian selama ini gitu ya. Pesan penting dari oracle ya, apapun ya, apapun yang menjadi beban kalian atau kalian mungkin sudah ada beban, janganlah memaksakan diri untuk terbebani gitu, lebih membantu orang lain sehingga kamunya jadi terbebani ya. Harus segera di-cut gitu ya. Kalau memang kamu sedang ada beban, jangan menambah beban lain kepada kamu, harus dibatasin ya. Kemudian di playfulness, saya rasa tentang hubungan cinta kalian, nikmati aja, syukuri aja ya. Jangan berpikir negatif, positive thinking aja, optimis aja ya. Karena energi kamu yang positif ini, kamu mengalir aja, kamu enjoy aja. Saya rasa hubungan kalian ini energinya tuh semakin ringan dan semakin happy aja gitu ya. Untuk dalam rumah tangga, cobalah sambut pasangan kamu lebih dengan bahagia gitu ya. Jangan menunjukkan keraguan gitu atau mimik yang membuat dia jadi enggak gairah sama kamu ya. Jangan menunjukkan mimik yang enggak manis gitu ya, harus yang manis-manis supaya dia juga akan lebih makin tertarik, terpikat dan jatuh cinta kepada kamu gitu. Nggak bisa kemana-mana lagi kalau kamu muka masem terus. Kalaupun ada masalah di saat kalian bersama pasangan itu, cobalah untuk tersenyum gitu. Lupakan masalah dulu ya. Ketika melayani pasangan, cobalah membuang masalah dulu. Pisahkan antara kapan kalian harus membahas masalah, memikirkan masalah, dengan kapan kalian harus memberikan kebahagiaan kepada pasangan kalian. Kalau 10 hati bercerita tentang nasib baik dan kebahagiaan. Nah itu, kalian ini dapat kartu yang bagus banget. Ini sudah ada 6 double, keuangan kalian akan bagus ya. Kisah cinta kalian pun akan membahagiakan, rezeki kalian pun lancar ya. Udah gitu dapat 10 hati lagi di bottom of the deck ya. Jadi disarankan agar banyak-banyaklah bersyukur. Ingat masa lalu kalian, ketika kalian terpuruk, ketika kalian jatuh, apa yang menjadi pegangan kalian gitu. Jadi antisipatif. Kalau kalian sedang mendapatkan rezeki, intinya itu ya, rezeki, kemajuan dalam usaha, hati-hati, jangan pernah lengah atau lalai ya. Pertama bersyukur, kedua menjaga agar kesuksesan kalian ini gak jatuh lagi. Dengan cara apa? Lakukanlah hal-hal yang berbau amalia ya. Mungkin kalian perlu membantu orang yang bisa membantu orang yang sedang susah, oke. Selama kamu gak merasa terbebani, selama kamu gak ada beban lain ya. Mungkin kamu bersedekah ya. Mungkin hal-hal yang kamu tadinya berat gitu ya, untuk
melakukan yang terbaik untuk orang tua kamu, pasangan kamu. Cobalah melawan ya melawan energi negatif itu, supaya ya saya rasa alam semesta melindungi kamu dari orang-orang yang toksik. Jadi kalau kalian membantu orang ya dengan ikhlas, tulus, dan bantulah orang yang tepat ya. Bersedekah yang saya maksud itu baik kepada orang yang benar-benar membutuhkan, pantas menerima bantuan, dan orang tua Anda, anak Anda, orang-orang di sekitar Anda. Ketika mendapatkan kesuksesan itu kita harus wajib berbagi, menolong ya. Kemudian di bottom of the deck dari Domino ada 21 ya. Ini mengatakan tentang mungkin ada sedikit, kalian akan mengalami sedikit kerugian atau kehilangan barang atau keuangan, tapi hati-hati dalam berucap atau menuduh, atau jangan saling menyalahkan lah ya. Tetap menjaga kata-kata kalian atau pikiran negatif kalian. Apapun yang hilang itu adalah titipan saja. Jadi yang datang dari Allah akan kembali ke Allah. Jadi apapun rezeki kalian yang separuhnya mungkin akan hilang, anggaplah memang nasibnya sudah saatnya dia hilang. Mungkin semoga dia jatuh di orang yang tepat, semoga itu bisa membantu mereka gitu. Doain yang baik-baik aja. Namun kalian harus antisipasi juga ya, jangan biarkan barang-barang kalian itu hilang begitu aja, sengaja kalian biarkan, jangan ya. Pokoknya jagalah. Kalian mungkin akan, beberapa dari kalian tuh mungkin kalian menyimpan sesuatu dan kalian lupa tempatnya ya. Jadi berhati-hati kalau kalian mengalami hal ini. Jangan langsung mencurigai seseorang, cari dulu baik-baik. Mungkin kalian akan bersabar untuk 1, 2, atau 3 hari, kalian akan mendapatkannya kembali. Jadi ucapan dan kecurigaan kalian itu tolong ditahan dulu, atau mungkin saling menuduh, saling menyalahkan, gak usah. Sabar aja, tenang aja, akan kalian dapatkan, temukan jawabannya setelah 2 atau 3 hari gitu ya. Intinya itu hanya Allah uji tentang pikiran kalian terhadap seseorang gitu. Terkadang kita tuh diuji, apakah kalian mudah mencurigai orang, dan bagaimanakah sikap kalian ketika mungkin saja seseorang itu ada di saat benda itu nggak lama lagi hilang gitu. Jadi kalaupun dia ada di situ, jangan langsung menuduh dia atau mencurigai dia ya, karena sampai di sini ada kesalahan kalian sendiri ya. Ya, tetaplah menjaga hubungan baik dengan siapapun ya, karena itu adalah kunci kesuksesan. Jangan melonjak, jangan lupa diri, jangan lupa bersyukur ya. Tetaplah membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama kurangi ya, atau cobalah untuk memberikan kasih sayang kepada orang tua, kepada saudara kalian gitu ya, mengurangi beban hati mereka. Beban hati orang tua hanyalah kerinduan. Kalaupun kebutuhan, mereka nggak pernah ngotot kepada kalian. Jadi kalau kalian memiliki kelebihan, cobalah menawarkan bantuan kepada orang tua kalian. Membuat mereka senang akan meningkatkan kemajuan hidup kamu, dan membuat mereka senang adalah perlindungan dari beban-beban tak terduga. Oke, Taurus, semoga ini cukup menginspirasi kamu. Inilah keempat energi atau pengalaman yang akan kamu alami ya, sesuatu yang akan kamu alami di 4 minggu gitu di bulan Maret ini. Oke, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.